Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel ini dengan saya Anggina Naikatlah dari kelas 10 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1 di SMK Negeri 1 Kendal. Di video kali ini, saya akan mencoba mempraktikkan mengenai konsep dari campuran, dan kita dapat membedakan mana yang termasuk dalam campuran homogen dan mana yang termasuk dalam campuran heterogen. Sebelum lanjut ke videonya dan sebelum mengetahui apa itu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen, ketahui dulu apa yang dimaksud dengan zat campuran yuk. Zat campuran merupakan zat yang komponen penyusunannya adalah dua atau lebih zat maupun materi. Kemudian, zat campuran ini dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu menjadi zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Jenis zat campuran yang pertama adalah zat campuran homogen. Zat campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunannya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunannya tidak dapat dibedakan. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari dua materi atau zat campuran yang dapat tercampur dengan merata. Unsur-unsur yang tercampur dalam zat campuran homogen ini memiliki sifat yang serba sama pada semua bagiannya. Campuran homogen ini disebut juga sebagai larutan yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Contoh zat campuran homogen misalnya udara yang tersusun pada senyawa gas lainnya seperti oksigen, karbon dioksida, dan berbagai senyawa lainnya. Contoh lain dari campuran homogen adalah larutan garam yang terdiri dari campuran garam dan air. Jenis zat campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Sedangkan heterogen adalah campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fasa atau lebih, dan terdapat batas yang jelas di antara fasa-fasa tersebut. Zat campuran heterogen yaitu zat campuran yang terdiri dari dua zat atau materi yang berbeda. Karena memiliki sifat yang berbeda, maka unsur-unsur dalam campuran ini tidak bisa larut dan menyatu. Pada zat campuran heterogen, materi penyusun atau unsur-unsurnya tidak melakukan interaksi, sehingga tidak dapat tercampur. Contoh campuran heterogen yang bisa kita lihat di rumah adalah campuran antara minyak dan air. Kedua jenis zat cair ini tidak bisa menyatu saat dicampurkan dan akan terpisah dengan air di bagian bawah dan minyak di bagian atas. Contoh lainnya adalah air dan pasir, di mana pasir tidak dapat larut meski dicampurkan dengan air. Nah, bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu gula pasir, kemudian ada minyak goreng, air mineral, dan wadah bekas air mineral, dan juga sendok untuk mencampurkan campurannya. Baik, di praktikum pertama adalah campuran homogen. Yang pertama, tuangkan air mineral ke dalam wadah. Cukup setengah wadah saja. Masukkan gula pasir. Cukup 1 sendok saja. Aduk selama beberapa menit. Lalu kita lihat apa yang terjadi pada campuran tersebut. Ternyata zat pelarut dan zat pelarut tercampur sempurna, sudah tidak bisa dibedakan lagi. Jadi gula dimasukkan ke dalam air mineral tadi akan tercampur. Inilah yang dinamakan zat campuran homogen, di mana zat pelarut dan zat terlarut itu bergabung, sudah tidak bisa dibedakan oleh mata kita. Jadi gulanya sudah tercampur oleh air tersebut. Nah, inilah
contoh dari campuran homogen. Nah, untuk praktikum kedua mengenai campuran heterogen, di mana bahan-bahannya di sini ada minyak goreng, kemudian ada air mineral. Langsung saja, tuangkan air mineral ke dalam wadah. Tambahkan minyak ke dalam wadah yang sama. Aduk campuran air dan minyak tersebut. Nah, kita bisa lihat minyak goreng ini tidak bisa larut dalam air. Nah, ini yang menyebabkan di mana campuran ini disebut campuran heterogen, di mana zat pelarut dan zat terlarutnya itu masih bisa dibedakan. Di sini bisa kita lihat masih ada terlihat minyak gorengnya terpisah dengan airnya. Bahkan terlihat jelas batas di antara fasa tersebut. Maka inilah yang disebut campuran heterogen. Dari dua zat yang digabungkan masih terlihat sifat asli dari zat kedua ini. Kita bisa bandingkan di mana campuran homogen larutan gula sudah tidak terlihat zat terlarut dan zat pelarutnya. Sedangkan untuk campuran heterogen antara minyak dan air masih terlihat sifat asli dari minyak gorengnya terpisah dengan campuran air tersebut. Nah, inilah yang disebut perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.